Penyeludupan puluhan satwa dilindungi di atas kapal KM Gunung Dempo digagalkan. Puluhan wartawan Papua Barat menuju Perwanas, Jawa Timur. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Selasa 22 November 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talimbekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, tim terpadu Balai Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Papua Barat bersama instansi terkait melakukan penggeledahan di dalam kapal KM Gunung Dempo dan mengamankan sejumlah satwa dilindungi endemik Papua. Satwa-satwa berupa burung yang akan diseludupkan keluar Papua. Beginilah suasana saat petugas masuk ke dalam kapal KM Gunung Dempo yang sandar di Pelabuhan Sorong, Papua Barat pada Minggu malam 20 November 2022. Nampak petugas dengan cepat mencari ke sejumlah lokasi di dalam kapal di mana satwa-satwa dilindungi ini disembunyikan. Petugas yang telah mendapat informasi adanya penyeludupan satwa ini langsung memeriksa di sejumlah ruangan di kapal. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan satwa-satwa ini berada di dek 3 dan disembunyikan di dalam karton. Setelah berhasil diamankan, seluruh satwa ini langsung dibawa turun ke dermaga untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Sementara pemilik satwa tersebut sudah mengetahui kedatangan petugas berhasil melarikan diri. Dari belasan satwa yang berhasil diamankan, kemudian diamankan ke Polsek kawasan Pelabuhan Sorong. Kepala Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Papua Barat, Joni Santoso mengatakan, penyeludupan satwa yang digagalkan tim terpadu BBKSDA berhasil menangkap satwa jenis burung yang dilindungi. Awalnya, berdasarkan laporan dari masyarakat penggiat konservasi, sehingga kami melakukan pemeriksaan di dalam kapal KM Gunung Dempo. Santoso menjelaskan, yang berhasil diamankan yaitu burung mambruk 10 ekor, kasturi kepala hitam 6 ekor, bayan merah 1 ekor, kasuari 5 ekor, mati 1 jadi sisa 4 ekor. Nantinya satwa-satwa ini setelah melalui proses karantina dan perawatan akan dilepas liarkan ke habitat asal. Terkait pelaku, pihak BBKSDA Papua Barat telah mengantongi ciri-ciri pelaku dan masih dalam penyelidikan. Selanjutnya satwa ini nanti setelah proses berita acara akan dibawa ke kandang habituasi. Pada masanya nanti akan dilepas liarkan kembali. Khusus untuk satwa burung yang bukan endemik Papua Barat, ya ada beberapa satwa burung yang hanya ditemukan di Provinsi Papua, tentunya akan dikembalikan ke Papua, tidak bisa dilepas biarkan di Papua Barat. Kalau ada satwa yang masih termasuk endemik Papua Barat, maka bisa dilepas Papua Barat. Tapi kalau dia tidak termasuk endemik dari Papua Barat, maka akan dilepas biarkan di tempat asalnya. Dalam hal ini di Papua. Dalam proses penyelidikan, ya, dalam proses penyelidikan beberapa gambaran terhadap pelakunya sudah ada. Ya. Informasi terkait itu sudah disebarluaskan, tapi sekali lagi masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Kepala Stasiun Karantina Kelas 1 Sorong, Iwayan menyampaikan, proses penyelidikan masih berjalan untuk mengungkap pelakunya dan tindakan ini telah melawan hukum. Hasil penangkapan ini hanya 22 ekor yang masuk satwa dilindungi, sehingga satwa ini sekarang diamankan di BBKSDA Papua Barat untuk mendapat perawatan dan nantinya akan dilepas liarkan ke habitat aslinya. Ini sudah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, sehingga karena tadi memang kita sudah niatan untuk menemukan orang. Karena kalau ini tidak kita tangkap, ini akan sampai walaupun kita mampu, kita pun juga banyak juga tangkapan, kita kurang lebih 24 ekor
ekor yang jenisnya sudah disebutkan tadi. Dari 24 itu kita lihat 22 ekor yang dilindungi, hanya 2 ekor yang tidak, karena ini merupakan satwa liar, sehingga kami akan surat terima kasih kepada BKS. Aksi penyeludupan satwa dilindungi ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Jika tidak, maka satwa-satwa dilindungi ini akan terus diburu oleh oknum-oknum nakal untuk diperdagangkan di pasar gelap. Sehingga perlu langkah tegas agar pelaku-pelakunya segera ditangkap dan diganjar hukuman yang berat, agar satwa di bumi Papua ini tetap terjaga kelestariannya. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau menegaskan kita masyarakat di Papua harus bangkit siapkan diri karena tahun 2023 mendatang akan terjadi perubahan besar di berbagai bidang. Himbauan Paulus Waterpau kepada masyarakat di tanah Papua, terlebih khusus di Papua Barat, untuk mempersiapkan diri karena tahun 2023 akan terjadi inflasi yang akan berdampak keterbatasan bahan pokok dan juga kebutuhan lainnya. Salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat hingga ke daerah yaitu ketahanan pangan di setiap daerah dengan menggarap lahan tidur yang ada di sekitar masyarakat dengan menanam sayur, rica, tomat, jagung, serta umbi-umbian. Arahan penjabat Gubernur Papua Barat dengan tegas mengatakan, saat ini sayur mayur didatangkan dari luar Papua. Hal ini sangat memalukan, karena semua hal kita harus terima dari luar. Padahal tanah di Papua masih sangat luas dan subur, harus segera dikelola untuk ketahanan pangan. Lahan yang jauh lebih subur sebenarnya. Mereka ada musim dingin, ada musim salju. Kita hanya hujan dan panas. Tapi kalau soal daya, lebih berdaya mereka daripada berdaya kita. Jadi nanti kita tunggu barang-barang itu kirim ke sini, baru kita beli. Beli sayur, mayur, beli buah-buahan. Padahal barang ini ada sebenarnya di sini. Jadi ini juga jadi masalah nih Pak Ketua. Saya dengar ya, saya belum cek ini Pak Romi ya. Sayur mayur itu didatangkan dari Manado, betul ya? Mau jadi apa? Saudara jawab sama saya ini. Sayur mayur didatangkan dari Manado. Bikin malu. Orang Papua kayak apa kayak begini? Orang ini bisa apa saja. Semua hal tunggu orang lain suap kita ini. Tidak pernah mau bangkit dari kehidupan ini. Selalu menyalahkan pemerintah. Padahal barang ini jelas di kanan kiri kita ini. Sungguh saya bingung melihat kehidupan kayak apa kita ini. Suam-suam orang bilang. Kalau dalam iman kepercayaan itu suam-suam kuku. Ada tapi tiada. Bapak Ibu jangan salah ya, saya gubernur. Tapi hari ini air untuk melayani kehidupan kami di rumah dinas itu tidak ada. Hal lain disampaikan, kita orang Papua hidup di atas tanah yang kaya. Tetapi kita miskin. Hal ini seperti berada di bawah kutukan, kata Paulus Waterpau. Ia berharap sekarang kita semua harus bangkit bergandengan tangan untuk bersama-sama melihat situasi tahun 2023 ke depan yang diprediksikan akan terjadi krisis besar-besar di seluruh dunia. Orang dapat kutukan kan bagaimana ya? Sungguh mati, saya susah juga nih. Sebagai anak Tuhan saya juga bingung juga melihat gitu. Duduk di atas sumber baru miskin dan susah ini. Saya susah hati juga loh. Apa sebenarnya penyebabnya itu? Apa penyebabnya itu? Mari kita bertanya secara imani. Susah rasanya bangkit ini. Jadi Pak, mari, ini momen yang baik.
Kita mulai dari hal yang kecil dulu. Terima kasih ini atas dorongan Bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Pertanian, yang terus sungguh-sungguh mengajak kita untuk melihat persoalan kerawanan 2023 ke depan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, barang itu telah terjadi. Nanti kalau terjadi, nanti kita lihat satu dengan yang lain ini baku lihat betul. Nah, makanya ini mumpung ada lahan ini, nanti di samping kanan ini, saya tidak tahu ini masyarakat punya kah, nanti kita juga himbau, buka dia, kerja. Hasilnya bukan untuk orang, ini juga hasilnya makan bukan untuk orang, tapi ini pasti masyarakat juga. Donald pemikiran bahwa ini nanti bikin dia nanti menghasilkan terus gubernur ambil hasil begitu. Ada. Ini hanya bagian daripada upaya untuk memberikan sebuah semangat, tanda, orang bilang, tanda bahwa dalam rangka menghadapi krisis, ayo mari kita sama-sama mulai bangkit. Makanya judulnya itu ya, pangan cukup. Dihimbau kepada seluruh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dapat mendukung program pemerintah bersama-sama bergandengan tangan menuju Indonesia, tanah Papua terlebih khusus Papua Barat yang lebih baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, untuk menerangi jalan di kabupaten kota di Provinsi Papua Barat, pemerintah Provinsi Papua Barat berencana bekerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta untuk penerangan dalam kota yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 mendatang. Program kerjasama lampu jalan sebagai penerangan dalam kota di seluruh Provinsi Papua Barat merupakan komunikasi dari penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau dengan Kementerian Bina Marga yang direncanakan akan menghibahkan lampu jalan ke Provinsi Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengatakan, memasuki tahun 2023 mendatang, hubungan kerjasama antara provinsi di Indonesia harus dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk saling melengkapi satu sama lain, mulai dari bahan pokok seperti beras, sayur, dan juga ikan. Salah satu hal yang sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Bina Marga, kemungkinan besar lampu jalan akan dihibahkan ke pemerintah Provinsi Papua Barat. Termasuk dengan daerah terkait untuk saling mengisi, melengkapi kebutuhan kita. Misalkan beras, kalau kita memerlukan kerjasama kita dengan Merauke yang terdekat dengan Merauke. Misalkan kita mau jual ikan kita, mungkin kita bisa buang ke Sulawesi atau mungkin ke Jakarta dan lain sebagainya. Kita perlu juga yang lain, kita bisa kerjasama. Saya kemarin sudah bicara dengan pejabat Kementerian Bina Marga di Jakarta. Yang besar mereka akan menghibahkan lampu-lampu jalanan untuk kita di Provinsi Papua Barat. Begitu. Karena di sana stoknya berlebihan. Ini sedang diurus. Nah, sekarang Kepala Dinas PUPR kita dengan Bina Marga sedang koordinasi untuk bikin kerjasama hibah itu. Itu diantaranya. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Asal kita guyup, kita satu, kita bahas berbagai soal-soal, kemudian informasi-informasi yang berkembang di antara kita, baru kita kerjakan itu beramai-ramai. Pasti pimpinan maupun teman-teman kita dari provinsi yang lain mau mendukung dan membantu kita semua. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat, Yohanes Momot, menambahkan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak PU Provinsi DKI Jakarta untuk bekerja sama terkait penerangan jalan. Program tersebut akan dilaksanakan di Kabupaten Kota se-Papua Barat. Namun saat ini akan dikhususkan di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat dikarenakan masih banyak jalan yang belum ada penerangan.
Diharapkan tahun anggaran 2023 program tersebut dapat berjalan. Saya untuk program itu listrik penerangan jalan. Itu memang kemarin kami sudah komunikasi dengan PU Provinsi DKI Jakarta untuk kerjasama tentang penerangan jalan ini. Memang hal itu merupakan atensi yang luar biasa dari Bapak Gub, karena khusus untuk Kota Manokwari ini beliau rasa kurang puas karena banyak jalan yang sangat gelap. Jadi beliau sudah perintahkan kepada kami untuk melakukan tindak kerjasama dengan DKI Jakarta. Jadi kemungkinan nanti APBD 2003 kita sudah mulai membangun penerangan jalan di Kota Manokwari. Itu Manokwari saja atau seluruh Papua Barat sih, tetapi memang yang benar-benar atensi yang luar biasa itu terhadap posisi Manokwari, karena Manokwari banyak jalan yang sangat gelap gitu, termasuk dengan dua jalur yang kami Januari mulai bangun dari Haji Bau sampai di Haji Bau, kantor Bupati Lama menuju ke arah itu yang ke arah jembatan yang sebelum Sisbel itu jembatan Sahara ya. Itu kan nanti dua jalur semua dari lingkaran Haji Bau ini ke sana. Itu kita PU sudah siapkan tahun depan 50 miliar untuk bangun itu kan, untuk wajah kota khusus untuk jalan. Tetapi di dalam situ kami ada pasang penerangan jalan seluruhnya. Tapi itu lewat TMB kan? Khusus untuk jalan yang akan dipasang lampu jalan akan difokuskan dalam kota, khususnya di sepanjang jalan utama. Hal ini agar dapat menata wajah kabupaten kota di Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara penumpang maskapai Lion Air, 26 wartawan asal Papua Barat, Minggu 20 November 2022 kemarin, bertolak menuju Kota Malang, Jawa Timur, menuju Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, guna mengikuti Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Puluhan wartawan asal Papua Barat Minggu pagi menuju Kota Malang, Jawa Timur dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Nasional Porwanas Jawa Timur yang akan berlangsung selama 7 hari mulai dari tanggal 21 hingga 27 November 2022 mendatang. Ketua PWI Papua Barat, Bustam, saat diwawancarai awak media di atas pesawat mengatakan, sebelumnya 10 orang kloter pertama telah diberangkatkan pada Sabtu 19 November. Nantinya, puluhan wartawan ini akan mengikuti acara pembukaan yang akan berlangsung tanggal 21 November di Malang, Jawa Timur, dan bergabung dengan ribuan wartawan yang ada di Indonesia. Kita kontingen Porwanas di Papua Barat, kita dalam 2 kloter ya. Yang kemarin sudah kloter pertama itu sebanyak 10 wartawan. Jadi itu yang kemarin diberangkat itu ketua SIWO, ketua kontingen, dan beberapa pengurus yang untuk memastikan kesiapan melakukan technical meeting ya dengan panitia Porwanas pusat. Jadi hari ini kita berangkat kloter kedua dengan jumlah wartawan sebanyak 17 wartawan, itu ditambah 2 dari Bintuni, jadi 19 kita hari ini. Sementara itu, salah satu ofisial tim Porwanas PWI Papua Barat, Niko Patipawai, merasa bersyukur bisa tiba dengan selamat bersama seluruh kontingen di Kota Malang, Jawa Timur. Meskipun sempat delay di Makassar selama 2 jam lebih, namun dirinya optimis tim Porwanas Papua Barat bisa mendapat hasil yang baik di Kota Malang, Jawa Timur. Ya, kami bersyukur ya, dari Manokwari sampai ke Makassar cuaca bagus, dan walaupun ada delay di Makassar ya, tapi dan Makassar ke Surabaya juga bagus, dan kami juga berharap dari Surabaya ke Malang nanti Tuhan izinkan kita perjalanan dengan mobil bisa berjalan lancar sampai
tujuan kita kesehatan supaya tim dari Papua Barat dapat bertanding dengan baik. Panitia penjemputan ada dari panitia Perwanas? Ada, tadi sudah dijemput di ini dan suruh dapat tunggu di sini sambil menunggu bis yang akan bawa kita ke Malang. Ada beberapa kontingen yang bersamaan ya? Iya, ada tadi saya lihat dari Sumatera Utara, dan ada beberapa lagi termasuk dari Papua Barat, dan ini kayaknya bakalan rame di Kota Malang ini. Direncanakan, pembukaan Pekan Olahraga Wartawan Nasional akan dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada hari ini di Malang, Jawa Timur, yang dihadiri ribuan wartawan dari seluruh Indonesia. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, kontingen Perwanas Papua Barat mengikuti 3 cabang olahraga, yaitu futsal, lomba fotografer, lomba karya tulis jurnalis, dan lomba catur. Papua Barat sendiri menargetkan medali pada 2 cabang, yaitu futsal dan catur. Demikian hal itu disampaikan Ketua Siwo Papua Barat, Hanas Warpur, menyebutkan pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional di Malang, Jawa Timur, ada 3 lomba yang diikuti kontingen Papua Barat. Di antaranya futsal, catur, lomba karya tulis, dan fotografer. Hanas optimis kontingen Papua Barat mencapai target, terutama dari cabang futsal yang merupakan peluang besar meraih medali pada cabang ini. Papua Barat sendiri tergabung dalam grup E bersama dengan kontingen Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. 3. Yang pertama futsal sebentar jam 10 waktu di Malang. Kemudian fotografer dan karya tulis yang juga baru mengikuti technical meeting yang harusnya tadi malam karena mereka tunda ke hari ini. Dan kemudian catur di daerah Batu Malang, dan dia memang salah satu cabur yang memang jauh dari semua venue yang ada di daerah Kota Malang sendiri. Nah, kemudian biliar dijadwalkan tanggal 22 mulai besok. Hanas menambahkan, sebenarnya ada beberapa cabang yang diikuti seperti bola dan tenis lapangan. Namun karena keterbatasan perlengkapan seperti sepatu bola, sehingga cabur tersebut terpaksa batal diikutkan. Sementara untuk cabang olahraga tenis lapangan, Papua Barat menargetkan emas. Tetapi karena aturan yang sangat ketat, dengan tidak dipertandingkan tunggal, terpaksa atlet mengundurkan diri. Bagian di sepak bola. Namun karena dengan keterbatasan adanya kami tidak punya kesiapan sepatu dan segala macam, sehingga kami dari malam putuskan dan meminta kepada panitia untuk kami mundur dari sepak bola. Padahal kekuatan kami sudah lengkap sebenarnya, tapi karena tidak ada kelengkapan yang pasti sehingga kami harus mundur dari sepak bola. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Bupati Hermus Indo mengapresiasi kerja jurnalis di Kabupaten Manokwari yang telah menyampaikan berbagai informasi pembangunan kepada masyarakat. Bupati akui jika tanpa jurnalis, maka pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan diketahui oleh masyarakat. Serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Sukses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari diakui Bupati Manokwari Hermus Indo bahwa insan pers atau wartawan ikut berperan di dalamnya. Pasalnya, peran besar pers sebagai pilar keempat demokrasi telah membuat seluruh program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah diketahui oleh masyarakat. Hal ini disampaikan Bupati Hermus Indo Jumat 18 November kemarin dalam acara pembukaan Panitia Bulan Bakti Gotong Royong HUT Kabupaten Manokwari ke-124 tahun yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari. Kesuksesan pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong dalam rangka HUT Kabupaten Manokwari juga didukung oleh peran serta wartawan. Oleh karena itu, pada pembubaran panitia, Pemda memberikan penghargaan kepada para pimpinan media di Kabupaten Manokwari. Penting yang kemudian membuat stakeholder pembangunan itu menjadi pentahelix hari ini. Jadi kalau dulu kita hanya kenal 3 domain pembangunan, yaitu ada
pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tapi sekarang media itu menjadi komponen yang sangat penting dari struktur penyelenggaraan pemerintahan atau kepemerintahan yang baik di Indonesia, di dunia, dan juga terlebih khusus kita di Manokwari. Dan saya percaya kalau kita boleh berbuat apa saja, sekalipun kita mengerjakan banyak, tetapi publikasinya kurang, sama saja dengan kita tidak mengerjakan apa-apa dan tidak diketahui oleh siapapun di kota ataupun di daerah ini. Tapi kalau ada wartawan dan ada media, saya percaya bahwa sekalipun kita mengerjakan sedikit, publikasinya besar, sehingga kemudian membangun opini publik yang positif bahwasanya Pemda Manokwari sekalipun mengerjakan kecil telah berbuat yang besar. Manokwari untuk semua dan semua untuk Manokwari merupakan moto pembangunan Kabupaten Manokwari, sehingga pembangunan yang terjadi harus dilakukan oleh seluruh stakeholder, termasuk wartawan yang mendukung pembangunan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Itulah tagline yang sekaligus menjadi moto pembangunan di Kabupaten Manokwari, yang sekaligus juga menjadi filosofi dan juga prinsip, bahkan nilai yang mendasari pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kota Manokwari di dalam menyelenggarakan seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Manokwari. Tentu Bapak Ibu, membangun Manokwari sangat sekali kompleks permasalahannya, dan tentu tidak kita sendiri yang mengerjakannya. Tapi kita butuh banyak orang di kota dan kabupaten ini yang kaya akan potensinya masing-masing. Tetapi bagaimana kita mau membuka diri dan juga mau mengajak semua orang untuk berpartisipasi bersama-sama untuk membangun Kabupaten Manokwari ini, sehingga akselerasi pembangunan di kabupaten ini bisa dapat kita wujudkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Bupati berharap insan pers terus mengawal pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan, sebab baik buruknya informasi yang diterima masyarakat tergantung pada informasi yang disampaikan pers. Pada pembubaran panitia Bulan Bakti Gotong Royong, selain memberikan penghargaan kepada para pimpinan media, pemerintah Kabupaten Manokwari juga memberikan penghargaan kepada para pendukung suksesnya Bulan Bakti Gotong Royong dalam rangka HUT Kabupaten Manokwari ke-124 tahun. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Terima kasih. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, Sabtu pekan lalu 10 mahasiswa pasca sarjana Universitas Pancasakti Bekasi gelar sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak kepada tenaga pengajar TK PAUD dan orang tua yang ada di Kabupaten Manokwari. Dalam rangka menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, serta pentingnya tenaga pengajar di tingkat TK PAUD dan orang tua mengetahui Undang-Undang Perlindungan Anak, 10 mahasiswa pasca sarjana Universitas Pancasakti Bekasi asal Manokwari gelar sosialisasi. Sosialisasi berlangsung sehari di Manokwari, dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB yang diwakili oleh Sekretaris Dinas. Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan, menyampaikan bahwa anak-anak perlu dilindungi dengan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dikarenakan kekerasan terhadap anak masih terjadi di tengah-tengah kehidupan, baik di rumah, sekolah, dan juga lingkungan tempat tinggal. Perlindungan anak timbul pertanyaan, mengapa anak-anak perlu dilindungi? Seperti kata ibu kami tadi, kenapa harus ada undang-undang? Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus dan tergolong sosok yang lemah. Untuk itu tahap tumbuh kembangnya patutlah mendapat perhatian dari kita sekalian. Namun dewasa ini tidak dipungkiri bahwa masih banyak anak-anak yang belum terlindungi. Segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak masih saja terjadi.
Tidak sedikit kita temui anak-anak hidup terlantar dan bahkan akhirnya tidak mendapatkan kesempatannya untuk menikmati hak-haknya sebagai seorang anak. Kondisi ringkas yang kami sampaikan tadi tidak hanya kita lihat di media sosial atau di kota-kota besar kita temui, tetapi pun kondisi tersebut banyak kita temui di Kabupaten Manokwari. Lebih lanjut dalam sambutan tertulisnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB menyampaikan agar kegiatan sosialisasi tersebut jangan hanya dijadikan sebagai formalitas dalam menjawab Tridharma perguruan tinggi, namun menjadi kegiatan yang bermanfaat dalam mendukung Manokwari Kota Layak Anak. Ketua Panitia Syamsuryani dalam laporannya menyampaikan sosialisasi yang mengusung tema Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Keluarga dan Dunia Pendidikan di Kabupaten Manokwari menuju Manokwari Kota Layak Anak menjadi hal penting karena anak sebagai generasi emas yang harus dilindungi. Latar belakang pemilihan tema tersebut didasari bahwa anak Indonesia adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus. Oleh karena itu, mereka perlu dipersiapkan sejak dini demi kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 juga menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Diharapkan melalui sosialisasi yang berlangsung Sabtu 19 November, pada tenaga pendidikan dan orang tua dapat memahami isi dari Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga memiliki kesadaran untuk berperan aktif membantu pemerintah dalam penanggulangan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Sebab tanpa keikutsertaan masyarakat, khususnya orang tua dan tenaga pendidik, segala usaha dan upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan optimal. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sambut pelaksanaan FIFA World Cup Qatar 2022, Ketua Fans Jerman Community Manokwari mengajak seluruh fans Jerman untuk sportif selama event Piala Dunia berlangsung. Sabtu 19 November 2022, fans Jerman Manokwari gelar konvoi bersama sebagai bentuk dukungan sebagai pecinta bola atas terselenggara FIFA World Cup Qatar 2022 yang merupakan ajang bergengsi di dunia. Konvoi fans Jerman Manokwari dilakukan setelah Pemda Manokwari resmi melangsungkan semarak Piala Dunia dengan konvoi bersama seluruh fans negara peserta FIFA World Cup Qatar 2022 yang dipimpin langsung oleh Bupati Manokwari. Konvoi mengambil rute lapangan Berarsi, Sanggeng, Wosi, Bandara Rendani, Swapen, Amban, dan kembali di lapangan Berarsi diawali jumpa fans. Konvoi diwarnai dengan atribut negara Jerman, yakni bendera, baju, topi, hingga aksesoris lainnya, sebagai lambang kecintaan kepada negara pilihan peserta Piala Dunia. Ketua fans Jerman Manokwari, Jamie Leon Sanda, setelah bersama melakukan konvoi, menyampaikan selamat atas terselenggaranya FIFA World Cup Qatar 2022. Ia mengajak seluruh fans Jerman Manokwari untuk tetap sportif selama event Piala Dunia berlangsung. Jamie Leon Sanda juga menghimbau kepada seluruh fans Jerman Manokwari agar selama FIFA World Cup Qatar 2022 berlangsung, tidak merendahkan fans negara lain dan tidak merusak atribut negara lain dalam bentuk apapun. Konvoi fans Jerman Manokwari menyambut pelaksanaan FIFA World Cup Qatar 2022 berjalan aman hingga titik finish.
Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Selasa 22 November 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.